wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Eni Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini di TBM Kinanti ini kedatangan dua orang tamu istimewa yang luar biasa. Beliau adalah seorang wirausahawan atau seorang pengusaha yang sukses ya di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak NS Sudarhar MK yang bekerja di Stikes Bojonegoro. Beliau adalah seorang dosen muda yang luar biasa. Ini adalah Bapak Sudarhar. Dan yang satu adalah Bapak Joko Sutrisno. Beliau adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Selanjutnya kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau berdua ya, dengan tema suplemen kalsium. Begitu ya Pak Sudarhar. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dan selamat datang kepada Bapak berdua yang sudah berkenan rawuh di TBM Kinanti Borno Bojonegoro ini. Jauh-jauh dari kota Bojonegoro ya Pak ya. Nah ini datang ke desa yang jauh dari kota seperti itu. Baik, Bapak Sudarhar dan juga Bapak Joko Sutrisno, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Sudarhar. Nah, sebenarnya Bapak ini pekerjaannya selain sebagai dosen di Stikes Bojonegoro, apakah Bapak juga memiliki pekerjaan lain gitu Pak? Soalnya saya dengar-dengar Bapak juga merupakan seorang pengusaha yang sukses. Mohon bisa berkenan berbagi kepada sahabat TBM Kinanti. Baik, terima kasih Ibu Eni. Sahabat Kinanti yang luar biasa. Saya Sudarhar, sehari-hari saya seorang dosen di Perguruan Tinggi Bojonegoro, Sekolah Tinggi Kesehatan Mapuro. Background saya perawat, S1 dan S2 saya di perawatan Umair, kemudian saat ini sedang menempuh S3. Nah, Bapak Ibu, mitra Kinanti, TBM Kinanti. Selain saya sebagai dosen, saya sebenarnya juga punya usaha. Di antaranya saya patungan pom bensin SPBU. Nah, tetapi yang perlu saya ceritakan, usaha seperti ini modalnya cukup besar. Waktu mendirikan pertama itu 8 miliar habis. Tetapi kalau kita hitung-hitung, per bulannya itu hasilnya kurang lebih 80 juta. Itu bukan modal saya sendiri, itu modalnya orang banyak. Nah, yang menarik adalah kalau kita cermati, kalau 8 miliar modal kemudian hasilnya 80 juta BD itu kan hanya 1%. Kalau itu misalkan modalnya pinjam bank, tentu untuk ngasur banknya aja sudah nombok itu. Untung modalnya itu patungan. Nah, itu yang kemudian saya berpikir, kalau kita ingin punya usaha tanpa harus bermodal besar, kemudian bisa ikut memberdayakan perekonomian orang-orang di sekitar kita, apa yang perlu kita lakukan? Nah, makanya kemudian saya mencari sebuah format usaha yang kemudian nanti bisa membuat orang itu bisa passive income. Menurut seorang ahli ekonomi PT Yosaki, untuk bisa passive income itu sebenarnya hanya 3 cara. Satu, bangun perusahaan pabrik. Nah, untuk bangun pabrik itu lahannya luas, bangunannya harus besar, modalnya juga besar. Pasti butuh ratusan miliar untuk satu pabrik. Nah, yang kedua adalah franchise. Franchise itu kalau sedang mudah sekarang di masyarakat ada Indomaret, Alfamaret gitu ya. Itu satu hak usaha minimal 300 sampai 500 juta. Nah, dua usaha ini yang membuat orang bisa passive income. Passive income itu bagaimana kita nggak habis waktu kita, tapi pendapatannya bisa mengalir, itu passive income. Kalau orang di desa biasanya punya pohon kelapa 100, terus kemudian tiap hari panen degan pakai kelapa tanpa harus jerih payah. Nah, itu namanya passive income. Nah, itu. Nah, kemudian saya ketemu formula usaha yang disebut dengan network marketing. Jadi kita memang juga merintis usaha supaya passive income dengan
backgroundnya sangat berbeda dengan saya, tetapi saya mendampingi, mengajarkan, mendidik, membimbing beliau sampai beliau kemudian juga bisa melakukan hal yang seperti saya lakukan. Nah kemudian saat beliau ini sudah mampu menjalankan secara mandiri, berarti ada potensi income yang kemudian kita peroleh dari tim kerja yang kita bangun ini. Nah inilah kemudian kalau satu saja bisa seperti itu, kemudian kalau kita punya dua dan seterusnya punya 4, bahkan sampai punya puluhan atau ratusan, maka itu yang disebut dengan passive income melalui aset tim bisnis yang kita bangun, ya, melalui bimbingan, edukasi, pendampingan, sampai kemudian mereka awalnya tidak tahu sama sekali menjadi paham dan mandiri. Begitu Ibu Emi. Terima kasih banyak Bapak. Saya sebenarnya penasaran juga ini Pak ya. Panjenengan itu kan sudah seorang dosen, kemudian sudah bekerja di rumah sakit juga sebagai perawat gitu, tapi masih mau gitu membantu anak-anak muda, terutama pengusaha-pengusaha muda yang tidak memiliki modal untuk melakukan usaha ini. Sebenarnya motivasi Bapak apa ini? Ya, jujur Bu Emi, pada saat saya mendidik mahasiswa, kemudian mereka lulus, sebetulnya ada tanggung jawab moral di hati saya. Mereka itu berangkat kuliah, saya yakin dengan upaya maksimal orang tuanya. Kemudian kalau kemudian lulus kuliah mereka tidak segera ada perbaikan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya, maka sebetulnya ada harapan-harapan yang belum terpenuhi dari keluarga mereka. Nah saya melihat para lulusan yang saya didik itu untuk memperoleh pekerjaan gampang, tetapi untuk mendapatkan penghasilan yang mensejahterakan itu yang menjadi problem, karena standar gaji di Indonesia seperti itu, sedangkan tingkat kebutuhan seperti itu pula, sehingga saya berpikir ini perlu terobosan bagaimana mereka selain disiapkan untuk punya ilmu, kompetensi dalam rangka untuk menghandle sebuah profesi pekerjaan, juga sejak awal dilatih untuk mempunyai entrepreneur, kewirausahaan, sehingga ini menjadi sumber penghasilan lain di luar gaji. Nah, setelah saya kemudian coba terapkan pada mahasiswa, rata-rata hampir semua mahasiswa itu punya waktu longgar tapi nggak punya modal. Nah ini, sehingga saya berpikir apa sih jenis usaha yang modalnya kecil, hanya butuh waktu, tenaga, pikiran dari anak-anak muda, sehingga ketemulah konsep bisnis seperti ini. Ya, luar biasa sekali. Jadi tujuannya ini sangat-sangat mulia ya Pak ya. Jadi berawal dari punya mahasiswa yang nggak punya modal tapi ingin segera dapat pekerjaan. Ya, Ini ya. saya kira dan sekarang kembali beralih ke Bapak Joko Sutrisno. Kalau saya mengenal Pak Joko ini dulu jualan jus, Ya. jadi jualan jus keliling, nah seperti itu. Akhirnya menjadi pengusaha yang luar biasa, yang sukses. Nah ini bisa ceritakan sedikit Pak pengalamannya sampai kemudian bisa bergabung dengan Bapak Sudarhan ini, awalnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam TBM Kinanti. Istilahnya saya mau sharing sedikit tentang pengalaman usaha yang mandiri. Sebenarnya background saya penjual jus Iya. setiap hari, mungkin jadi pelanggan BM sendiri ya. Iya, betul. Tapi 2 tahun ini istilahnya saya awal-awal itu diperkenalkan oleh beliaunya Bapak Sudarhan dengan bisnis network marketing. Nah, pikiran saya setiap hari kalau saya lagi keliling jualan jus itu, yang saya lihat adalah orang-orang yang mengeluh tentang kesehatan. Nah, bisnis yang saya jalankan sekarang ini sama Bapak Sudarhan itu termasuk menyangkut soal kesehatan. Akhirnya dari beberapa pelanggan-pelanggan jus saya itu yang ada keluhan-keluhan tentang kesehatan itu bisa konsumsi produk yang alami tanpa efek samping, tanpa bahan kimia, yaitu produk Yes. Dari situ akhirnya orang pada cocok, akhirnya dia kembali istilahnya mencari saya untuk konsumsi produk itu. Jadi kalau boleh cerita sedikit bahwa produk Tian sendiri itu sebenarnya bukan obat, jadi makanan kesehatan. Itu adalah
tahun warisan kerajaan Tiongkok yang sekarang sudah dikemas secara modern. Ya, seperti itu. Alhamdulillah dari 2 tahun ini penghasilan saya setelah gabung di Sustian ini di network marketing itu sangat luar biasa sekali. Dan kemarin sebelum pandemi itu saya juga dapat reward dari One Vision juga, jalan-jalan ke luar negeri ke Singapura. Ke Singapura. Wow, alhamdulillah. Berapa hari Pak di sana? 1 minggu. 1 minggu. Biasa. Dan itu gratis. Nah, saya sebagai penjual jus yang belum pernah naik pesawat, setelah dikenalkan bisnis ini sama beliau, akhirnya bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis. Itu saja. Itu ya, alhamdulillah luar biasa sekali ternyata ya. Jadi Pak Joko yang awalnya penjual jus akhirnya bisa juga gitu ke luar negeri karena kegigihannya dalam menjalankan usaha ini. Ini ada lagi yang ingin saya tanyakan Pak Sudara juga Pak Joko. Sekarang untuk orang-orang seperti saya, karena di TBMK nanti ini anggotanya bukan hanya anak-anak, tapi juga mulai anak-anak sampai dewasa. Nah ini terutama untuk yang usia 40 tahun ke atas, ya, seperti sudah generasi saya ya, itu kan banyak sekali yang mengalami keluhan seperti di lutut ini sudah mulai kayak pengakuran, kayak pengeroposan tulang, kalau jalan sudah mulai kalau naik tangga atau apa kan itu sudah mulai mengalami keluhan-keluhan, nah seperti itu. Nah ini kalau di tiang ini solusinya apa Pak? Pak Sudara dulu monggo. Terima kasih Bu Emi. Saya menyampaikan terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Bu Emi tentang keluhan-keluhan seperti tadi. Jadi seperti yang disampaikan Mas Joko bahwa bisnis kami itu di core bisnisnya, bisnis intinya itu di bidang kesehatan. Mengapa? Karena selama masih ada umat manusia hidup di muka bumi, sepanjang itu pula kesehatan itu dibutuhkan oleh manusia. Nah, sehingga bisnis ini tidak lekang oleh zaman, gitu ya. Kemudian kalau orang sudah ingin sehat, itu sering tidak pernah membatasi kemampuan dalam finansial. Berapapun asal itu sehat, mereka senang. Nah, misalkan Bapak Ibu yang sekarang sehat, nah, kemudian dikasih uang supaya sakit, pasti nggak mau lah ya. Iya. Pilih sehat daripada sakit, meskipun dibayar supaya sakit nggak akan mau. Nah, gitu. Nah, salah satu keluarnya adalah tentang misalkan pengapuran sendi. Nah, ceritanya begini, untuk ilmu tentang ini ada namanya bank kalsium. Sebetulnya kalsium itu diperoleh dari asupan makanan, minuman yang kita konsumsi. Saat kita anak-anak, sebetulnya itu saat kita menabung kalsium. Nah, tetapi tabungannya itu dibuka, banknya itu dibuka, hanya sampai tumbuh kembang anak itu maksimal sampai 7 sampai 12 tahun. Nah, setelah di atas usia itu, banknya sudah nggak menerima lagi simpanan kalsium. Nah, sehingga paling cocok itu kita mengkonsumsi kalsium yang banyak itu masih anak-anak waktu masih tumbuh kembang itu. Ya, usia anak sampai nanti sekiranya sampai SMA itu cocok. Karena kalsium yang dikonsumsi kalau tidak dipakai itu disimpan di tulang. Nah, nanti saat dewasa butuh kalsium, itu tulangnya kemudian diurai, reabsorpsi namanya. Nah, karena banyaknya kita waktu kecil kurang mengkonsumsi kalsium, nah, contohnya apa sih? Kita kurang minum susu, kita kurang mengkonsumsi ikan, sehingga mungkin asupan tabungan kalsium kita sedikit. Nah, karena tulang kita tidak padat kalsiumnya, ya, kurang padat, tipis cadangan kalsiumnya. Begitu kita dewasa butuh kalsium, diurai sedikit tulangnya sudah langsung keropos. Itu namanya pengeroposan atau osteoporosis. Nah, kemudian saat terjadi osteoporosis itu tidak hanya nyeri-nyeri sendiri saja sebetulnya. Mengapa? Kenapa sih tubuh kok mendaur ulang kalsium dari tulang kita? Karena kebutuhan kalsium itu dibutuhkan untuk setiap detik kehidupan kita. Nah, nanti di dalam ilmu biofisika ada namanya elektromagnetik atau biolistrik. Listrik tubuh kita itu dihasilkan oleh pergerakan masuk dan keluarnya kation, ion positif. Nah, ion positif yang bisa masuk ke sel dan keluar dari sel itu salah satunya kalsium. Nah,
seperti halnya jantung kita berdenyut tiap detik. Berdenyutnya kontraksi dan relaksasi itu sebenarnya butuh kalsium masuk dan keluar. Nah, kalau kalsiumnya kurang, kemudian mengambil dari tulang dan tulangnya tabungannya sedikit, maka kebutuhan kalsium itu kurang terpenuhi, sehingga jantungnya cepat lelah. Dan tidak hanya jantung, otak itu butuh kalsium, sehingga mikirnya agak lemot. Dan tidak hanya otak, termasuk seluruh sel-sel yang kemudian menggerakkan otot. Nah, ototnya menjadi kurang aktif. Nah, akhirnya meskipun usianya mungkin belum lanjut, tapi pergerakannya sudah minimal, produktivitasnya sudah berkurang. Itu karena kurang kalsium. Gitu, Bu. Iya, luar biasa sekali. Tentang kalsium ini ternyata penting juga ya Pak ya untuk kita dan sejak dini. Tapi karena kita kebanyakan dulu yang seperti Bapak katakan tadi, sejak kecil itu banyak kekurangan kalsium terutama. Nah, ini kalau dipenuhi di masa yang sudah lanjut ini apakah tidak mempengaruhi atau tidak ada kelemahannya Pak? Kekurangannya gimana Pak? Nah, ini pertanyaan Baby sangat bagus. Nah, lalu kalau kita sudah lanjut usia, banknya tutup, nggak bisa dimakan kalsium, bagaimana? Tentu perlu asupan kalsium tiap hari. Nah, kalsium itu kan ada dua, yang organik sama anorganik. Anorganik itu misalnya kalsium untuk melanggar tembok, itu anorganik. Sehingga kalau diminum nggak bisa diserap oleh tubuh, malah jadi kencing batu, nah, batu ginjal. Nah, di produk yang kami pasarkan ini ada kalsium organik karena dibuat dari sumsum tulang sapi segar. Penyerapannya setelah diteliti itu bisa diserap oleh tubuh 95%, bahkan lebih. Ya, sehingga meminimalisir pengendapan di ginjal. Ini sangat bagus diserap oleh tubuh karena organik. Nah, beda dengan kalsium-kalsium lain yang mungkin setelah minum kalsium jangka panjang itu terjadi batu ginjal. Itu sangat berbeda. Dan rasanya ini enak, tidak seperti kalsium yang lain seperti makan kapur gitu ya. Kalau ternyata kalsium itu kalau diminum seperti minum kapur gitu ya. Tapi kalsium kita itu rasanya enak, seperti saya mencontohkan kayak rasanya kayak biskuit. Ya, kayak biskuit, nggak amis, nggak apa, kena gitu ya. Nah gitu. Jadi bentuknya ini seperti minuman atau padat seperti kapsul gitu atau gimana Pak? Nah, bentuknya serbu, Serbu. kemudian dilarutkan dengan air hangat. Oh gitu. Iya. Mungkin lain waktu atau kapan kita bisa memperkenalkan lebih lanjut kepada sahabat TBM Kinanti ya Pak. Jadi bentuknya seperti apa, atau contoh makannya seperti apa gitu. Betul. Mungkin di lain kesempatan kita bisa memperkenalkan lebih detail untuk sahabat TBM Kinanti yang dari seluruh Indonesia. Betul. Gitu. Betul. Iya. Apa Bapak perlu menambahkan lagi informasi yang perlu? Mungkin masalah harga Pak ya? Wah ini pasti banyak teman-teman atau sahabat TPN ini yang tanya, kira-kira ini harga kalsium atau suplemen kalsium di TIENS ini berapa sih? Apakah kita terjangkau atau tidak untuk teman-teman TBM Kinanti seperti itu Pak? Ya. Kalau Bu Emi tanya harga, sekarang Bapak Ibu sadar nggak setiap hembusan nafas, tarikan nafas itu kalau dinilai ada harganya. Saya pernah, keluarga saya masuk ruang ICU pakai ventilator. Sewa ventilator itu ya untuk satu hari itu malam 2 juta. Ventilator itu untuk membuat orang bisa bernafas. Kemudian oksigen per liter per menit itu 3.000. Bapak Ibu sekarang hidup itu sudah berapa tahun? Seandainya menghirup oksigen dinilai harga 1 liter per menit 3.000, 1 kali 24 jam sudah bayar berapa? 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Nah, untungnya kita nggak bayar. Nah, kalsium ini pun begitu. Mengenai harga, tentu harga ini tidak hanya dilihat dari angka, tetapi dari manfaat yang kita peroleh. Nah, untuk 1 kotak kalsium ini ada 10 saset. Setiap hari kita cukup minum 1 saset. Nah, 10 saset ini harganya kalau untuk konsumen 300.000. Jadi 1 saset 30.000 untuk 1 hari. Bapak Ibu mungkin merasa, wah sehari kok 30.000. Nah sekarang bandingkan kalau Bapak Ibu jantungnya nggak berdenyut 1 hari, mungkin nggak perlu 30.000 tapi 30 juta bahkan 300 juta itu. Nah
Itu kalau Bapak Ibu sebagai konsumen. Tapi kalau Bapak Ibu pengen murah bisa pakai namanya kartu member. Dengan kartu member Bapak Ibu bisa dapat potongan sehingga cukup beli sekitar 15% sampai 20% lebih murah. Nah, begitu. Jadi berapa Pak kalau dikurangi 15%? Ya, sekitar 260.000. Iya. Kalau member Nah, ya. untuk menjadi member TIENS ini harus bagaimana Pak caranya? Nah, mungkin Mas Joko bisa cerita waktu dulu jadi member bagaimana. Gimana awal-awalnya jadi member? Ya, ini? terima kasih. Sebenarnya untuk kepengen jadi member itu gampang. Jadi cukup pakai daftar ini ya, pakai KTP ya. KTP nanti bisa difotokan, nanti diikut di Foto saja nggak usah pakai fotokopi ya? ya langsung aja via WA kan bisa. Oke. Sama pendaftaran menjadi member itu 100.000. Oh, masih sama dengan yang dulu ya Pak ya, jadi nggak ada kenaikan. Jadi saya tuh sudah pernah ikut masuk TIENS ini sudah sejak tahun 2006 kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah juga 100.000 Pak dulu. Iya. Jadi sampai sekarang masih segitu ya. Jadi murah banget. Biasa, ya. Dan itu sudah dapat apa Pak ketika kita pertama kali menjadi agen, daftar jadi agennya ini? Itu dapat ini ya, dapat buku-buku profil tentang produk dia. Terus apa ini di situ juga ada pengetahuan tentang produk TIENS ini sekarang kan syariah, bidang syariah. Nah itu ada keterangannya lengkap di situ. Oke. Bisa baca. Ada CD-nya nggak Pak? Ada. Ada ya. Seingat saya dulu ada. Itu dapat software ya Mas Joko. Software ini kalau kita beli sebetulnya 23 juta. Nah, tapi para member bisa dapat software itu free, gratis. Karena software itu bisa untuk membantu tentang produknya apa saja, penjelasannya bagaimana, sistem bisnisnya bagaimana, kemajuan bisnis kita seperti apa, tim kita siapa saja. Semua informasi lengkap itu ada di software itu. Dan itu free untuk member. Oke, sementara saya kira cukup dulu Pak ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini, karena ini kita sedang melakukan wawancara ini pada malam hari. Jadi kebetulan beliau sedang bertamu di TBMK nanti dan kebetulan saya juga pernah ikut gitu. Jadi kita ngomongnya tadi bisa klop seperti itu ya. Terima kasih atas kerawan Bapak Sudarkar MK juga Bapak Joko Sutrisno di tempat belajar milenial atau TBM Kinanti Bojonegoro Jawa Timur. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan berdua ini bermanfaat bagi kita ya, kita sendiri juga bagi sahabat TBM Kinanti dimanapun berada. Akhir kata saya mohon maaf jika ada kekurangan saat penyambutan panjenengan dan TBM Kinanti ini. Kita tidak bisa menyuguhkan apa-apa, tapi hanya air putih saja. Seperti itu. Begini sahabat TBM Kinanti, mudah-mudahan panjenengan semua di rumah maupun di mana saja berada selalu dalam keadaan sehat. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar, makan apa ya? Sari roti sobek, bikin begini. Yummy, sari roti.